27 derajat begitu dingin. Bab 157. Sampai di rumah sakit, Darlin masih seperti seekor ayam yang baru menetas dan terus menempel pada Yos. Dokternya masih adalah dokter tadi. Setelah dengan hati-hati melepaskan perban, melihat luka yang robek setengah, dia pun dengan menyalahkan melihat ke arah Yos. "Kenapa lukanya robek lagi? Bukankah aku menyuruhmu untuk memperhatikannya?" Bagaimana menjadi seorang pacar? Benar-benar tidak bertanggung jawab. Terus-menerus membuat pacarnya terluka. Darlin dengan canggung melihat Yos yang tidak berekspresi. Buru-buru menjelaskan pada dokter. "Dokter, aku sendiri yang tidak hati-hati dan membuat lukaku robek. Tidak ada hubungannya dengannya. Dan dia juga bukan pacarku." Kalau ingin mengatakan dengan lebih jelas, juga bisa dikatakan adalah peminjam uang atau teman tidur. Dokter menggelengkan kepala mendesah. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak menyayangi diri sendiri. Apakah tampang yang tampan bisa dimakan? Dia sedang mengatakan selera Darlin yang terlalu buruk. Tampan juga tidak bisa dimakan. Lebih baik mencari orang yang baik padanya. Walaupun pria itu tidak membantah, tapi tatapannya menjadi mengerikan. Bahkan menyebar ke ruangan. Suhu terasa dingin. Dokter tiba-tiba merasa sangat dingin. Bertanya pada asistennya, "Selin, apakah suhu AC-nya terlalu rendah?" Tatapan Selin dengan terkejut melihat ke arah Yos. Dokter sudah rabun ya? Apakah dia tidak menyadari kalau rasa dingin ini datang darinya? Dia benar-benar sudah hampir mati ketakutan karena pria itu. "Dokter Lai, sekarang suhu ruangan 27 derajat. 27 derajat begitu dingin? Benar-benar aneh." Dokter melihat suhu yang bertulis AC, berkata dan tidak bertanya lagi, lalu memalingkan kepala pada Darlin dan berkata, "Sekarang luka sudah robek, jadi harus dijahit lagi. Malam ini tinggal di rumah sakit untuk diperiksa 1 hari. Nanti aku akan pergi mengurus proses prosedur rawat inap." Darlin yang membelakangi Yos juga bisa merasakan rasa dingin. Berharap dokter segera menyelesaikan pengobatannya dan membiarkannya pergi. Dokter sepertinya sudah terlalu tua. Melihat hal yang tidak adil ini, dia pun berkata, "Apa? Kamu sudah seperti ini, masih harus pergi mengurus prosedur rawat inap sendiri? Walaupun dia bukanlah pacarmu, sebagai teman, dia juga seharusnya membantumu, kan?" Darlin tidak perlu membalikan kepala, sudah tahu betapa marahnya pria itu. Sedang khawatir, apakah dia akan marah? Yos dengan suara dingin berkata, "Aku sudah mengurusnya." Mendengar Yos sudah mengurus prosedur rawat inap, Darlin pun tidak mengerti. Kenapa dia tidak tahu? Dokter tidak menduga akan mendapatkan jawaban ini. Awalnya dia masih ingin mendidik pria ini sebagai generasi yang lebih tua. Sepertinya hatinya sudah tersimpan banyak hal yang ingin dikatakan. Dan orang itu langsung mengatakan sudah menyelesaikan tugasnya. Membuatnya menahan kembali semua ucapannya. Sangat tersiksa. Dengan tatapan yang tidak senang melihat ke arah asistennya. "Selin, benarkah itu?" Iya, Dokter Lai.
Saat datang, tuan ini sudah menyuruh suster untuk mengurusnya. Selin menjawab sesuai kenyataan. Dia tahu sifat cerewet Dokter Lai, namun bukanlah orang jahat. Dokter Lai hanya bisa menyerah, batuk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu jahit dulu." Darlin terkejut akan kesabaran Yos. Kalau ini biasanya, dia dari tadi sudah pergi. Apakah karena dirinya terluka? Selanjutnya dia sama sekali tidak ada waktu untuk asal berpikir lagi. Luka yang kembali dijahit membuatnya sangat kesakitan. Karena ada Yos di samping, dia pun menahannya. Kuku di satu tangannya hampir saja patah. Tidak tahu sejak kapan, pria di belakangnya menunduk dan menggenggam tangannya yang memegang pada kursi. Dan juga karena terlalu menggerahkan kekuatan, kukunya pun langsung menggores telapak tangan pria itu. Dia dengan jelas merasakan kukunya menggores garis tangannya dan menusuk ke dalam. Cairan panas pun keluar dari dalam. Itu adalah darah Yos. Darlin terkejut dan ingin menarik tangannya. Tapi pria yang memegang tangannya itu malah menggenggam tangannya dengan erat. Dengan tenang berkata, "Jangan bergerak." Darlin terdiam beberapa detik. Hati yang kacau pun menjadi tenang karenanya. Tangannya pun mulai melemas. Darlin dengan merasa bersalah berkata, "Maaf." Yos di samping malah tidak menjawabnya. Dokter Lai tidak tahu kenapa wanita yang tadinya begitu kesakitan, sekarang wajahnya malah memerah dan terus menundukkan kepala. Tatapannya pun melihat ke arah tangan mereka yang saling berpegangan. Dia pun mempercepat gerakan menjahitnya. Ketampanan menyelamatkan orang. Karena luka sudah robek sekali, Darlin juga terus mengkhawatirkan tangan Yos, malah membuat dirinya mengalihkan rasa sakit itu. Dokter Lai mempercepat gerakan dan selesai menjahitnya. "Yang lainnya aku tidak mengulangi lagi. Kalau robek sekali lagi, kamu siap-siap diplester saja." "Ya, aku tahu. Terima kasih dokter." Darlin pun merasa malu. Dia tahu dokter mengatakan ini demi kebaikannya. Wajah Dokter Lai terlihat merah yang tidak normal. Buru-buru melambaikan tangan, berpura-pura tidak sabar berkata, "Selin, bawa mereka berdua ke ruangan. Jangan mengganggu pasien lain." "Nona Darlin, silakan." Selin sudah mengambil daftar Darlin dan berjalan ke depan pintu. Darlin barusan ingin berdiri karena duduk terlalu lama dan kakinya kebas. Dia pun duduk kembali. Saat dia merasa tidak mampu berdiri, tubuhnya tiba-tiba merasa ringan. Dia sudah digendong ke dalam pelukan Yos dan berjalan ke depan. Darlin hanya bisa menempel di dada pria itu. Merasa senang karena sekarang adalah malam hari. Orang yang datang ke rumah sakit pun tidak banyak. Yos menyediakan ruangan VIP untuknya. Perlengkapan di dalam sangat lengkap. Lemari baju, sofa, televisi, dan ada sebuah kulkas. Dan juga toilet khusus. Efisien dan juga mudah. Darlin berbaring di ranjang, melihat pria yang ada di sisinya. Tatapannya pun melihat ke bawah. Dengan samar bisa melihat darah yang ada di telapak tangan Yos. Dengan sedikit aneh berkata, "Yos, apakah kamu perlu pergi mengobati lukamu?" Yos dengan suara yang jelas berkata, "Maksudmu aku vaksin rabies ya?" Kalau ada, dia tidak keberatan untuk pergi menyuntik anti rabies.
Awalnya Darlin tidak mengerti maksud Yos. Setelah beberapa detik, dia dengan kesal bertanya, "Kamu mengatakan siapa yang anjing?" "Vaksin rabies. Bukankah itu mengatakan dia adalah anjing?" "Kalau bukan, berbaring saja," kata Yos. Dulu dia pernah mengalami luka yang lebih berat. Terkadang tidak sempat diobati. Lukanya sampai infeksi, dia juga tidak peduli. Sekarang hanya tergores sedikit, sudah harus pergi diobati. Dia, Yos, tidak begitu lemah. Memperhatikannya malah mendapatkan tamparan. Darlin pun tidak ingin memperdulikannya, tapi tidak bisa melawan rasa penasarannya. "Apakah kamu tahu maksud Leo?" Yos dengan tatapan dingin melihatnya. "Kamu ingin tahu?" Darlin menganggukkan kepala seperti ayam mematuk beras. "Iya." Kalau begitu, lanjut pikirkan saja."